Halo teman-teman, balik lagi di channel ini ya. Kita lanjutin lagi. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Ya, jadi kemarin udah ngomongin tentang besaran. Nah, sekarang adalah vektor. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Jadi di fisika itu besaran itu ada dua. Ada vektor, ada juga yang namanya skalar. Jadi kalau bedanya vektor sama skalar itu cuman di arahnya aja. Jadi kalau misalkan skalar, itu dia cuman ngomongin besarnya doang. Misalkan 10, 20, 30, udah cuman selesai sampai di sana doang. Tapi kalau misalkan vektor, dia punya besar dan dia punya arah. Misalkan 10 ke kanan, 10 ke kiri, atau 20 ke atas, dan seterusnya. Jadi dia bicaranya itu bukan cuma tentang nilainya, tapi juga ada arahnya. Dan kita akan bicaranya hari ini tentang vektor. Ya. Baik. Nah, vektor biasanya dilambangin pakai tanda panah. Ya. Biasanya panah begini. Nah, begitu. Nah, ini biasanya vektor dilambanginnya pakai tanda panah begini. Ini misalkan A, begitu. Begitu. Nah, panjangnya panah ini itu menunjukkan seberapa besar dia. Misalkan 10 sama 20 berarti lebih panjangan yang 20. Dan arah panahnya itu menunjukkan arah si vektornya. Jadi kalau misalkan ada A, terus ada B lebih panjang begini, maka ini si B lebih besar. Misalkan yang ininya 10, yang ininya mungkin 15, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Gitu. Itu vektor, dilambanginnya pakai si tanda panah. Dan di pelajaran kali ini kita akan bicaranya tentang mengenal vektor, terus penjumlahan, perkalian dari si vektor tadi, ya. Oke, sip. Pertama penjumlahan dulu, ya. Penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor itu kita dilihat dari gambarnya dulu aja. Jadi kalau misalkan ada A plus B ini, B-nya saya rubah, misalkan yang di sini ya, ini ada C aja, satunya C-nya ke atas begitu misalkan. Nah, ini C. Ini A, B, C. Misalkan yang ditanya adalah A ditambah sama B. Jadi vektor A ditambah sama vektor B. Nah, cara penggambarannya adalah ada dua kaidah ya, ada dua cara. Pertama itu ya menurut saya paling gampang, yaitu adalah kepala ketemu sama ekor. Kepala ketemu sama ekor. Jadi kalau misalkan ini A ditambah B, itu berarti kepalanya A akan ketemu sama ekornya si B. Ekor itu berarti yang belakangnya ya. Atau misalkan, oh ini B-nya sama deh. Jadi A plus C aja deh, biar lebih paham. A plus C. Nah, biar arahnya beda ya. A plus C. Berarti caranya adalah kepalanya si A harus nempel atau ketemu sama ekornya si C. Jadi kita gambarin dulu A-nya. A-nya ke sana, maka kita gambarin. Nah, ini A. Begitu. Lalu C. C-nya, ekornya C nempel sama kepalanya si A. Berarti ini. Nah, begitu. Nah, ini C. Maka hasilnya ini yang ini. Nah, begitu. Ini adalah A plus C. Nah, gitu. Tuh. Itu adalah penjumlahan vektor dilihat dari gambarnya aja. Cara yang pertama adalah kepala ketemu sama ekor. A plus C. Kalau misalkan lagi C plus A ya, berarti gambarin dulu C-nya, lalu gambarkan ekornya A
ketemu sama kepalanya C. Kalau misalkan A plus C ya. A plus C. C plus A, sorry. C plus A begitu, maka gambarin dulu C-nya. Gambarin dulu C-nya. C-nya ke atas. Begitu. C-nya. Lalu gambarin A-nya dengan nempel ekornya A nempel sama kepalanya C. Nah, bisa gitu. Nah, hasilnya ini. Nah, ini adalah C plus A. Tuh, begitu. Oke. Nah, kalau misalkan minus atau dikurangin, contohnya misalkan A min C. A min C. Kaidahnya tetap sama. Kaidahnya itu adalah tetap kepala ketemu ekor. Cuman kalau di sini A min C berarti minus itu punyanya si C. Nah, kalau minusnya punya si C, maka C-nya harus dibalik dulu. Harus dibalik. Yang tadinya ke atas berarti nanti jadinya ke bawah. Jadi kalau misalkan ini C berarti min C itu kayak gini. Nah, ini minus C. Berarti gambarin dulu A-nya. A-nya ke sini. Nah, begitu. Ini A. Nah, habis itu gambarin minus C. Karena sama minus C. Biasa, kepala ketemu ekor. Maka ini ke bawah jadinya. Nah, itu ini minus C. Hasilnya berarti ini. Nah, ini adalah A min C. Nah, itu dia. Nah, baik. Misalkan lagi, satu lagi deh. Minus A minus C. Minus A minus C. Maka A-nya juga minus, C-nya juga minus. Maka C-nya udah dibalik, tinggal A-nya nih. Kalau A-nya ke kanan, maka minusnya itu jadi ke kiri. Jadi kita gambarinnya minus A dulu ya, ke sini ya. Sini aja deh. Nah, gitu. Ini minus A. Lalu C-nya ke bawah, ya ke bawah. Nah, ini min C, hasilnya itu adalah ini. Nah, ini min A min C. Nah, itu dia. Itu adalah metode pertama, yaitu kepala ketemu ekor. Nah, metode yang kedua itu pertama itu gambarinnya itu adalah ekor ketemu ekor dulu. Kita apit ekornya. Jadi kalau misalkan tadi A plus C dulu ya, A plus C yang ini ya. A plus C itu ekornya A harus diapit sama ekornya C. Ya. Digambarin dulu A dulu sini. Ini A. Nah, ini A. Lalu gambarin C di sama-sama ekornya ketemu. A, ini C. Gitu. Nah, habis itu gambarin ulang yang A di kepalanya C. Gambarin lagi. Ini A. Gambarin lagi C di kepalanya A. Gambarin lagi ini. Nah, maka hasilnya adalah nah, itu dia. Itu adalah cara kedua untuk penggambaran. Minusnya juga sama, intinya tinggal dibalik aja vektornya yang tadinya ke kanan jadi ke kiri, ke atas jadi ke bawah, ke luar jadi ke dalam, dan seterusnya. Ya, intinya penggambarannya kayak gitu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa komen-komen di bawah aja. Nah, selanjutnya adalah ini penggambarannya nih. Lalu gimana kalau misalkan ada angkanya? Misalkan A-nya itu kita angkain ya. A-nya misalkan 4. Misal aja. Terus C-nya misalkan 3. Nah, A plus C, 4A plus C, A ditambah 3 atau 4 ditambah 3 itu hasilnya berapa kalau menurut vektor? Kalau melihat arahnya, apakah jadi 7 atau gimana? Ini ada kaidahnya sendiri ya.
Nah, sekarang kita menggunakan vektor yang ada angkanya. Tadi kan cuma arahnya doang. Hitung-hitungannya atau penjumlahannya tinggal digambarin doang. Lalu kalau misalkan ada angkanya, sebenarnya hitungnya sama kayak matematika biasa kah atau enggak ya? Baik. Jadi misalkan contoh lagi tadi A sama B. A-nya misalkan ke sini. Ini A kita angkain misalkan 4. Biar gampang aja. Lalu B-nya misalkan ke bawah. Nah, ini B-nya misalkan 3. Nah, ini yang ditanya adalah A plus B. A ditambah B. Nah, kalau digambarin itu kamu tinggal gambar A dulu. Begini kan, yang tadi kan, set. Ini A, terus B-nya ke bawah, B, lalu gambarin ini hasilnya. Nah, ini adalah A plus B. Nah, begitu. Kalau A-nya 4, ini 4, yang ini 3, maka ini berapa? Ya. Nah, kalau misalkan ada dua vektor ya, ada dua vektor dijumlahin gitu, kamu tinggal pakai rumus Pitagoras aja. Ini kalau ngelihat ke kanan ke kiri maka sudutnya itu jelas 90 ya. Kalau saya gambarin begitu, ini A, ini B, begitu ini sudutnya membentuk sudut 90 ya, ini A. Nah, sudutnya 90. Oke, sekali lagi kalau misalkan ada dua vektor lalu minta ditambahkan itu pakai Pitagoras aja. Rumus Pitagorasnya yaitu adalah resultan ya, atau Pitagoras boleh. Resultannya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, lanjut lagi, yaitu tambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Nah, sudutnya. Nah, kalau sudutnya 90, maka ini yang 2AB cos 90 ini jadinya 0. Kenapa? Karena cos 90-nya kan 0 ya. Jadi sisanya A kuadrat plus B kuadrat aja. Jadi kalau misalkan ini A-nya 4, B-nya 3, maka A plus B menurut hitung-hitungan vektor itu adalah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi ini 16 ditambah 9, yaitu akar 25, yaitu 5. Tuh. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 5 menurut vektor. Jadi ininya sama dengan 5. Nah, gitu. Tuh. Kalau misalkan nggak 90 nih, misalkan 60, atau saya gambarin ulang, misalkan ada C ya, ada C arahnya ke sini. Ini saya hapus dulu, C ke sini arahnya. Nah, begitu, ini membentuk sudut 30 derajat. 30, 60 aja deh. 60, biar angkanya agak enak. Nah, ini C-nya misalkan 4 juga. Tapi arahnya ke bawah begitu. Yang ditanya adalah A plus C. Yang ditanya adalah A plus C. Ini A plus C. Kalau lihat gambar, ya biasa gambarin dulu. Kepala ketemu ekor, maka ini kayak gini. A. Terus C-nya ke sini. Ini C-nya. Nah, begitu. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, itu adalah hasilnya. Nah, kalau misalkan hitung-hitungannya, hitung-hitungannya adalah sama kayak yang ini ya. Rumusnya cuma lengkap sampai ke titik cos ini. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Kita hitung. Ya, sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 4 dikali cos 60. Tadi sudutnya 60 ya. Oke. Ini 16 ditambah 16 ditambah 2 kali 4 8, 8 dikali 4 32,
32 dikali cos 60 itu adalah setengah. Jadi ini setengah kita coret sama 32 jadi 16 ya. Nah, jadi ini 16 ditambah 16, yang ini ditambah 16. Jadi sama dengan akar 48. Nah, akar 48 itu sama dengan 4 akar 3. Nah, itu dia. Tuh. Itu adalah kalau misalkan sudutnya bukan 60. Bukan 60. Sudutnya bukan 90. Kalau sudutnya bukan 90 ya. Nah, kalau 90 udah selesai sampai sini doang, tapi kalau misalkan sudutnya nggak 90, pakai sampai sana, pakai rumusnya pakai cos ya, yang ada cosnya. Kayak gitu ya. Oke. Misalkan dikurangin. Kalau dikurangi gimana? Kalau dikurangi, ininya, rumus ininya tinggal minus aja. Yang ininya nih. Rumus ininya minus. Jadi kalau misalkan A plus C, maka 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikali 4 dikali cos theta. Ya, kayak gitu aja. Oke. Sip. Sampai di sini dulu vektor bagian pertama ya, penjumlahannya. Kalau misalkan ada dua vektor, penjumlahan dua vektor, nanti selanjutnya mungkin ada 3 atau sekalian sama perkaliannya. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyain atau kurang jelas, atau mungkin penjelasan saya ada yang miss atau salah, bisa komen di bawah aja. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.